Drama hukum yang menyeret nama aktris Della Puspita dan suaminya Arman Wosi dalam dugaan penipuan dana umroh semakin memanas dan belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Kasus ini kembali menjadi sorotan setelah Kemil Zain, salah satu pelapor dalam perkara ini, bersama tim kuasa hukumnya kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk memperkuat laporan mereka terhadap pasangan tersebut. Dalam keterangannya kepada media, Kemil Zain mengungkapkan dugaan kuat adanya unsur penggelapan dalam kasus ini. Sebenarnya Acha itu bisa dikatakan sebagai saksi. Karena apa? Karena dia yang memberikan mobilnya. Jadi yang mengetahui kebenaran mobil itu ada di tangan siapa, ialah Acha. Kebenaran mobil itu belum diserahkan dari Arman ke si Acha, ialah Acha juga. Ini kan masalahnya kan ketika Arman sama Della mengatakan bahwa mobilnya sudah diserahkan ke Acha, dan yang mengetahui bahwa mobil itu sebenarnya belum diterima oleh Acha kan Acha sendiri. Nah, tapi dalam peristiwa ini Acha tidak pernah berbohong. Dia mengatakan hal yang sebenarnya. Nah, siapa yang berbohong? Yang berbohong itu ialah Arman sama si Della, karena dia mengatakan sudah mengembalikan mobil. Dan ternyata mobil itu mereka serahkan ke Polres Metro Bekasi Kota. Nah, tadi penyidik sudah mengatakan, ya pokoknya intinya penyidik mengatakan bahwa perkara ini akan selesai dengan cepat lah. Karena sudah jelas, sudah terang semuanya peristiwanya siapa, yang melakukan siapa, barangnya di mana, udah jelas semua. Ya nanti kita lihat penyidik lah yang menyimpulkan. Tapi analisa kami, ya dugaan kami berani melaporkan karena apa? Karena analisa kami terdapat dugaan penggelapan. Nanti biar penyidik yang memutuskan lah, yang menyimpulkan apakah pantas mereka disebut pelakunya atau bukan. Penyidik. Yang namanya kami pelapor, ya kami berdoa supaya laporan kami ya jadi tersangka dong. Tahu kok mana yang benar, mana yang salah gitu. Iya. Suatu saat pasti akan terbongkar juga kok siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Jadi ya sekarang aku lebih fokus ke yang utama aja, niatnya aku bahwa aku akan menjadi perantara buat banyak pihak untuk mendapatkan keadilan lah gitu. Ya semoga bismillah ya, minta dibantu juga dari semua teman-teman media, sama teman-teman yang ada di media sosial juga, tolong bantu pantau supaya kasus ini benar-benar menemukan titik terang dan keadilan lah buat kami para korban gitu. Karena korbannya sudah terlalu banyak dan kalau aku nggak speak up, nggak lemes di media, pasti akan terus tertutup terus gitu. Pasti akan ada lagi korban yang dirugikan lagi. Kasihan. Perseteruan hukum antara Kemil Zain dan pasangan Della Puspita serta Arman Wosi terkait dugaan penipuan dana umroh semakin memanas. Setelah merasa upaya mediasi dan penyelesaian damai tak membuahkan hasil, Kemil bersama tim kuasa hukumnya kini memastikan langkah hukum yang lebih tegas akan diambil. Dalam keterangannya, Kemil mengungkapkan rencana untuk mengajukan gugatan baru dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Tim kuasa hukum Kemil menambahkan bahwa mereka telah mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat untuk mendukung gugatan yang akan diajukan. Untuk itu, Kemil pun siap menyelesaikan masalah ini lewat jalur hukum sepenuhnya, hingga akan ada kejutan hukum yang ia persembahkan untuk Della dan Arman. Kita sudah memberikan waktu, bayangkan dari mulai puasa sampai lebaran, sampai sekarang tidak ada niat dari mereka, etikat baik dari mereka untuk menyelesaikan, tidak ada. Jadi saya bilang mereka udah buru-buru aja deh. Kenapa? Karena mereka juga masih, saya lihat komentarnya itu baik Arman maupun Della ya, tidak ada komentar mereka merasa mereka ini sudah melakukan kesalahan, kebohongan ya udah jelas ya. Mereka mengatakan sudah dikembalikan, nyatanya ada di Polres Bekasi. Yang sangat disayangkan, mobil ditemukan bukan mereka yang memberitahu lagi, kita yang cari sendiri. Karena kita waktu itu memang dari awal, dari somasi, sebelum somasi pelaporan kita selalu membuka diri, membuka tangan selebar-lebarnya untuk bisa berkomunikasi, bisa duduk bareng, bisa bertabayun. Ternyata hal itu tidak pernah diindahkan, tidak pernah ditanggapi ya. Iya. Jadi akhirnya terpaksa harus kita melakukan tahapan-tahapan proses hukum. Jadi menurut saya ini aja Arman sama Della ya, pokoknya kedatangan kami ke sini perkara lanjut. Ya biar saya pengen nanti biar pihak kepolisian menentukan ya siapa sebenarnya yang melakukan kejahatan, siapa nanti akan jadi tersangka. Itu aja.
awalnya kita membuka diri terkait mau berdamai atau segala macam. Kalau memang bisa kita tempuh secara baik-baik ya kita tempuh. Ternyata kalau ke sini kayaknya udah nggak mungkin dan memang proses hukum harus dijalanin. Bahkan tadi kita sepakat Mabang Her akan mendaftarkan ya Gugatannya. gugatan. Mungkin besok atau lusa. Besok lusa kita daftarkan gugatan ke pengadilan. Karena saya udah banyak di Bekasi ya. Karena banyak kerugian. Mobil makin rusak di situ. Makin dipanasin enggak, ya dipakai enggak ya. Jadi saya bilang sama Kemil udah kalau gitu besok atau lusa kita daftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Bekasi. Artinya dari mobil juga udah kelar ya? Kalau mobil 5 yang udah kelar. 5 yang udah kelar, 1 yang belum. Karena yang gini, yang 5 itu sebelum saya kan bikin laporan tanggal 20. Dia di tanggal 17 sampai 19 sudah pada bikin laporan polisi. Jadi ketika dia bikin laporan polisi langsung saya kembalikan. Nah yang 1 ini yang nggak mau bikin laporan polisi, saya nggak paham. Nah, akhirnya saya lapor, tetap saya tunggu dia bikin laporan, tetap nggak mau bikin, ya udah mobil saya serahkan aja deh sama polisi. Saya anggap ini barang bukti. Kenapa saya bilang barang bukti? Karena itu adalah alat yang saya anggap pribadi ya, penilaian saya pribadi. Karena itulah alat untuk meyakinkan saya, lo pegang dulu deh. Nanti kalau gue ada duit, gue balikin gitu lah. Berarti kan ini. Ada chatnya juga Jadi ini adalah satu alat untuk dia meyakinkan saya, tipu dayanya dia lah. Bahwa lo pegang mobil gue ada etikat baik untuk perbaiki atau untuk mengembalikan. Kenyataannya bukan mobil dia kan. Nah, berarti sebenarnya itikat baiknya palsu karena dia menggunakan milik orang lain untuk meyakinkan saya. Seolah-olah kegaduhan ini saya dan istri yang buat. Padahal nih kalau kita bicara, kalau dari awal dia tidak meminjamkan mobil itu, mungkin kegaduhan itu tidak akan ada. Kalau seandainya pada saat itu dia mau melaporkan polisi sama seperti korban-korban lain, mungkin kegaduhan ini nggak ada. Jadi kegaduhan ini ada bukan karena saya dan istri sengaja, enggak. Atau buktinya 5 itu kembali mobilnya tanpa ada kegaduhan. Nah yang 1 ini yang nggak mau ya saya nggak ngerti juga apa ada niatnya apa di balik itu, terus saya nggak paham.